Selamat siang. Eh, Hari ini saya akan membagikan kuliah asinkronis untuk mata kuliah Hematologi 3 dengan topik myeloma multiple. Oke, kita mulai saja. Myeloma multiple merupakan keganasan hematologi kedua terbanyak setelah leukemia. Dan myeloma multiple ini ditandai dengan adanya pertumbuhan abnormal sel plasma monoklonal di sumsum tulang yang menghasilkan protein M. Nah, kalau kita membedakan dengan leukemia, maka kalau leukemia, kemarin itu kan kita belajar bahwa leukemia itu ada pertumbuhan abnormal dari sel blast, ya. Jadi sel yang paling awal dari pertumbuhan hematopoietic stem cell. Nah, uh, dari committed ya, bukan yang hematopoietic. Nah, kalau untuk multiple myeloma ini dia pertumbuhan abnormalnya itu adalah sel plasma. Jadi di sini nah jadi kalau di sini ditandai dengan sel plasma yang abnormal dan pertumbuhannya itu monoklonal. Nah ini akibatnya sel plasma ini kan tadi adalah sel limfosit yang sudah mengalami maturasi sehingga menjadi sel plasma. Nah sel plasma ini fungsinya akan menghasilkan protein M. Nah, di sini protein M ini nanti akan kita bahas di belakang, itu dia akan menyebabkan gangguan-gangguan dari menyebabkan gangguan-gangguan yang bisa kita temukan pada multiple myeloma. Nah, karakteristik khasnya itu apa saja? Yang pertama adalah hiperkalsemia. Jadi kemudian ada renal dysfunction, kemudian ada anemia dan ada bone disease. Ini biasanya kita singkat adalah CRAD, ya, CRAD. Okay. Jadi ada yang namanya kerusakan tulang, kerusakan ginjal, anemia, dan hiperkalsemia. Nah, tadi jenis myeloma ini dibedakan berdasarkan protein M yang terbentuk. Yang pertama, IgG itu sekitar 55%. Jadi IgG ini imunoglobulin G. Kemudian ada juga protein M yang menghasilkannya itu adalah IgA. Nah, ini hanya sekitar 20%. Kemudian ada multiple IgM dan multiple myeloma IgD yang hanya sekitar 1%, dan ada yang sangat jarang yaitu IgE. Nah, myeloma ini sendiri selain gangguan di imunoglobulinnya, tapi bisa juga ada protein M di rantai ringannya, yaitu rantai ringan papa atau lambda, yaitu sekitar 15-20%. Nah, selain jenis myeloma yang menghasilkan imunoglobulin tadi, ada juga pasien yang tidak menghasilkan protein M di urin ataupun di darah. Nah, ini termasuk yang kita sebut adalah jenisnya adalah non-secretory myeloma. Nah, jadi kalau kita tadi lihat dari tadi sih disebutkan tentang imunoglobulin G, E, D, M, A gitu. Itu apa sih gitu kan? Nah, jadi nanti kita bisa membedakan myeloma itu berdasarkan tadi imunoglobulin yang dihasilkan yang monoklonal itu yang jenis apa. Seperti ini, kalau kita lihat di sini ada IgG, kemudian ada IgE, kemudian ada IgD, dan ini ada IgM. IgM ini bentuknya tetamer, sedangkan kalau IgA itu bentuknya adalah dimer. Nah, kalau kalian lihat ini ada yang warna biru dan ada yang warna oranye. Nah, kalau yang warna orange ini adalah rantai ringannya, kalau yang biru itu adalah rantai beratnya. Jadi tadi pada keadaan tertentu ada juga yang namanya myeloma rantai ringan, dan dia hanya terdiri dari protein monoklonalnya itu hanya rantai ringannya saja. Nah, kemudian masuk ke patofisiologi. Nah, jadi myeloma ini terbentuk karena adanya gangguan pada saat immunoglobulin class switching yang disebabkan karena hipermutasi somatik. Nah, ini akan membentuk yang namanya
karena adanya mutasi tersebut, maka sel plasma yang ada di sumsum tulang itu uh, akan menghasilkan protein yang abnormal. Nah, uh, dari uh, dari sel plasma yang abnormal tersebutlah maka bisa dihasilkan ada yang namanya imunoglobulin light chain tadi kan ya. Nah, light chain ini apabila dia berlebihan, maka dia akan menyebabkan terjadilah dia bisa mengendap atau mengalami deposisi. Nah, itu istilahnya adalah deposisi amiloid. Nah, pada keadaan di mana deposisinya itu ada di organ tertentu, misalnya hati atau jantung atau ginjal, nah itu dia akan menyebabkan gangguan pada fungsi dari organ tersebut. Kemudian ada lagi, dia juga bisa menyebabkan resorpsi dari tulang. Jadi tulangnya itu mengalami destruksi. Atau dia bisa juga karena sel plasma ini sebenarnya kan dia adalah penghasil antibodi. Tetapi pada keadaan pada keadaan myeloma, sel plasmanya ini bukan sel plasma yang normal. Jadi dia akan menekan sel limfosit B yang normal yang menghasilkan antibodi yang normal sehingga akibatnya apa? Antibodi normal yang seharusnya terbentuk itu malah tidak terbentuk. Dan akibatnya terjadilah supresi imunitas dari pasien tersebut. Nah, kemudian kita akan bahas satu persatu tentang kelainan yang disebabkan oleh myeloma. Yang pertama, kelainan tulang. Kalau kita lihat di sini, kelainan tulangnya itu bisa menyebabkan osteoporosis difus pada pelvis, pada tulang belakang iga, kemudian femur, humerus, dan juga tengkorak. Nah, ini disebabkan karena apa? Karena pergantian sel-sel tulang oleh sel plasma yang tidak normal tadi, plasmasitoma. Atau bisa juga disebabkan karena sitokin yang disekresikan oleh sel plasma malignan tersebut itu akan mengaktifasi osteoklas. Nah, osteoklas ini adalah sel yang menyebabkan kerusakan dari destruksi dari sel tulang, ya. Dan karena dia teraktivasi, maka sel osteoblast yang justru osteoblast ini adalah yang memproduksi sel tulang, justru akan ditekan produksinya sehingga akibatnya apa? Lebih banyak yang didestruksi daripada yang dibentuk, jadi akan terjadilah bone loss. Nah, akibatnya apa? Bone loss ini juga akan menyebabkan terjadilah hiperkalsemia. Kenapa demikian? Karena pada keadaan normal, kalsium itu harusnya ada di dalam tulang. Nah, pada keadaan di mana tulang tersebut mengalami destruksi, maka kalsium yang harusnya ada di dalam sel tulang akan keluar ke dalam darah. Dan di sanalah akibatnya ketika kita mendeteksi kalsium di dalam darahnya akan terjadi peningkatan. Kemudian ada yang kedua, kerusakan ginjal. Kerusakan ginjal ini biasanya kita temukan pada saat diagnosis atau berkembang seiring dengan penyakitnya. Nah, di sini disebabkan karena apa? Karena adanya deposisi rantai ringan pada tubus distal tadi. Kalau misalnya dia menghasilkan imunoglobulin, tadi imunoglobulin ada yang rantai berat, ada yang rantai ringan. Nah, rantai ringannya ini kalau terlalu berlebihan, dia bisa menyebabkan adanya deposisi, jadi dia akan mengendap. Nah, salah satunya itu kalau dia mengendap di ginjal, biasanya pada tubulusnya, itu akan menyebabkan terjadinya kerusakan ginjal. Dan bisa juga karena adanya hiperkalsemi tadi. Hiperkalsemi itu akan bisa menyebabkan kerusakan ginjal juga. Kemudian yang selanjutnya anemia. Nah, anemia pada multiple myeloma ini disebabkan karena adanya penyakit ginjal. Penyakit ginjal karena ginjal ini menghasilkan eritropoietin. Jadi akibatnya apa? Karena penyakit ginjal eritropoietinnya berkurang, menurun, jadi akibatnya eritropoiesis juga akan terganggu. Kemudian eritropoiesis itu juga bisa ditekan oleh sel kanker. Jadi tadi sel myeloma tadi, sel-sel yang plasma yang abnormal tersebut akan menekan eritropoiesis normal. Kemudian bisa juga karena defisiensi besi ataupun vitamin B12. Nah, pada anemia ini kita bisa kan menemukan adanya rulo pada gambaran dalam tersebut. Ini disebabkan karena adanya peningkatan produksi sel plasma abnormal di sumsum tulang.
Akibatnya apa? Karena sel plasmanya abnormal, maka yang dihasilkan juga adalah protein yang tidak normal. Jadi proteinnya yang monoklonal yang meningkat. Sehingga akibatnya apa? Sel darah merah itu akan bertumpuk-tumpuk. Nah, karena adanya ruluh yang meningkat, banyak terjadinya ruluh pada gambaran dan seperti kita lihat. Nah, LED itu kan kalau kalian masih ingat, LED itu kan salah satu tahapannya adalah ada tahapan ruluh juga. Nah, akibatnya apa? Karena banyak ruluhnya pada pasien dengan mieloma ini, maka LED-nya pasti akan meningkat atau cepat. Nah, kita masuk ke kriteria diagnostis. Kriteria diagnostis dari mieloma ini, yang pertama, bila kita bisa menemukan sel plasma di sumsum tulang lebih dari 10%, atau biopsi tulang atau extramedular plasmacytoma, ya. Atau bisa juga karena adanya salah satu kerusakan organ atau mieloma. Contohnya yang pertama, karena hiperkalsemia, yaitu bila kita temukan kalsium dalam serum lebih dari 0,25 milimol per liter, lebih tinggi daripada batas atas nilai normal, atau bila jumlahnya itu lebih dari 2,75 milimol per liter. Atau bisa juga karena insufisiensi ginjal yang kita temukan. Jadi ini indikatornya adalah apabila bersihan kreatinin kurang dari 40 ml per menit atau kreatinin serum lebih dari 177 mol per liter. Atau bisa juga kita temukan anemia, yaitu bila kita temukan Hb-nya itu lebih dari 2 gram per desiliter di bawah batas bawah nilai normal, atau Hb kurang dari 10 gram per desiliter. Kemudian ada kerusakan tulang. Biasanya bisa kita temukan adalah satu atau lebih lesi osteolitik pada radiografi tulang. Atau bisa juga kalau misalnya ternyata sel plasmanya itu di sumsum tulang kita bisa temukan lebih dari 60%. Atau, nah kemudian ada juga istilahnya itu adalah free light chain ratio serum lebih dari 100 atau light chain level absolute itu lebih dari 100 mg per liter. Ini light chain ini artinya rantai ringan. Jadi tadi kita bisa ukur berapa jumlahnya rantai ringan yang ada di serum. Ya. Nah, kemudian lebih dari 1 lesi fokal pada MRI dengan ukuran lebih dari sama dengan 5 mm. Nah, kemudian pemeriksaan laboratorium apa saja yang bisa kita temukan pada mieloma? Yang pertama, biasanya kita temukan adalah anemia normositik normokron. Kemudian yang kedua, kita bisa temukan pada gambaran darah tepi tadi ya. Yang pertama, bisa kita temukan banyak rulo. Jadi eritrositnya bertumpuk-tumpuk seperti tumpukan koin. Nah, kalau kalian bisa lihat nih. Jadi kalau untuk rulo ini harus hati-hati juga kalian interpretasinya karena rulo ini kalau misalnya kalian lihat di gambaran darah tepi bagian yang padat eritrositnya, biasanya eritrositnya bisa juga akan terlihat seperti bertumpuk-tumpuk. Tapi pada keadaan pasien dengan mieloma ini, rulonya itu terjadi pada bagian yang seharusnya eritrositnya itu terpisah-pisah. Tapi pada pasien dengan mieloma biasanya pada bagian yang tipis pun, sediaan darah tepinya yang tipis pun, itu dia sudah ada, bisa kita temukan banyak rulo. Kemudian selanjutnya, kita juga bisa temukan ada sel plasma. Ini kita lihat, ini adalah sel plasma. Kemudian nanti LED-nya juga meningkat atau cepat, bisa melebihi lebih dari 100 mm per jam. Ya, ini cukup tinggi, cukup biasanya tuh penurunan Hb tidak seberapa, tapi ternyata LED-nya tinggi sekali gitu. Nah, itu harus hati-hati. Mungkin ada yang namanya rulo dan bisa jadi karena adanya mieloma. Kemudian kita bahas tentang sel plasma. Nah, jadi sel plasma ini sangat khas ditemukan pada penyakit mieloma, ya. Karena tadi dia ada peningkatan sel plasma, ya. Nah, sel plasma ini sebenarnya adalah sel limfosit B yang menghasilkan antibodi atau imunoglobulin. Ini kalau pada keadaan normal, sel plasma itu harusnya dia akan memang dia dalam keadaan normal ada, tetapi pada mieloma sel plasmanya itu abnormal. Jadi dia itu menghasilkan protein yang abnormal, yang monoklonal.
Nah, morfologinya seperti apa? Jadi kita lihat di sini, morfologinya itu oval, kemudian oval biasanya, kemudian eh, apa nukleusnya atau inti selnya itu biasanya itu warna bulat, kemudian kromatinya itu cukup padat, dan biasanya letaknya itu eksentrik, jadi di pinggir, ya, dia nggak di tengah. Biasanya dia di pinggir, dan di sitoplasmanya itu kita bisa lihat ada yang namanya halo. Halo itu adalah bagian yang lebih pucat, nih kalian lihat. Dia sitoplasmanya sebenarnya warnanya lebih biru, ya, warnanya biru, tetapi pada bagian dekat intinya, dia ada yang warnanya yang lebih pucat. Nah, itulah yang kita namakan halo, ya. Kemudian kita lanjutkan untuk pemeriksaan lainnya. Biasanya pemeriksaan leukosit dan trombosit itu masih dalam rentang normal atau bisa juga menurun kalau sudah terdapat infiltrasi ke sum tulang. Kemudian viskositas plasma bisa meningkat. Karena apa ya? Karena adanya peningkatan imunoglobulin yang dihasilkan, terutama kalau imunoglobulin yang dihasilkannya tadi yang protein M-nya itu adalah disebutnya IgM. Ya, tadi kan IgM kalian lihat dia bentuknya itu pentamer. Jadi uh, tangannya itu banyak. Makanya jadi dia biasanya menyebabkan viskositas akan lebih meningkat. Kemudian ada hiperkalsemia. Nah, ini biasanya kita temukan pada 10% dari pasien dengan diagnosis awal. Dan biasanya ini ya tadi disebabkan karena adanya destruksi tulang yang meningkat. Kemudian kerusakan ginjal kita bisa lihat dari mana? Ya dari dari pemeriksaan blood urea nitrogen atau BUN, kemudian kreatinin dan asam urat yang meningkat. Kemudian kita juga bisa lihat dari pemeriksaan urinalisisnya. Nah, urinalisisnya itu biasanya kita temukan ada proteinuria. Proteinurianya ini disebabkan karena adanya rantai ringan yang meningkat tadi ya. Nah, kalau misalnya dia terlalu banyak, dia juga bisa akibatnya sampai menumpuk di ginjal itu sendiri. Yang biasa kita sebut amyloidosis atau deposisi rantai ringan. Ya. Nah, tadi apabila protein yang keluar itu adalah dari urin itu yang keluar adalah rantai ringan, itu kita biasanya sebut dengan sebutannya adalah protein bench joint. Nah, ini protein bench joint itu apa? Protein bench joint itu adalah protein yang biasanya kita temukan di sampel urin, ya. Sebenarnya protein bench joint itu adalah imunoglobulin monoklonal dari rantai ringan. Jadi karena dia rantai ringan, maka dia biasanya bisa kita temukan di urin, ya. Nah, ciri khasnya adalah apa? Dia dapat mengalami presipitat pada suhu 50-60 derajat, kemudian kembali larut pada suhu 90-100 derajat, dan kalau dia didinginkan kembali, maka akan timbul presipitatnya. Jadi nanti, uh, urinnya itu setelah kita tambahkan reagen tertentu, nanti kita panaskan. Nah, ketika dipanaskan pada sampai suhu 50-60, biasanya itu urinnya itu akan jadi keruh karena adanya presipitat tadi. Nah, nanti tapi kita akan tetap lanjutkan. Kita tetap panaskan sampai suhunya itu 90-100 derajat. Nah, nanti setelah dipanaskan itu sampai suhunya 90-100 itu urinnya akan kembali menjadi bening. Karena dia larut presipitatnya. Nah, tapi nanti setelah didinginkan, setelah kita nggak panaskan lagi, kita dinginkan, nanti akan timbul lagi presipitatnya. Nah, ini khas pada pasien-pasien dengan urin pasien yang mengandung protein bench joint. Nah, kemudian pemeriksaan laboratorium lain yang lebih spesifik itu ada yang namanya elektroforesis protein. Nah, nanti ini kita akan belajar pada topik khusus untuk elektroforesis protein ini. Jadi nanti dia pada pemeriksaan elektroforesis protein ini kita bisa temukan 80% elektroforesis protein serum itu ditemukan adanya spike dan pita protein M. Nanti kalian bisa lihat kita akan belajar selanjutnya itu akan ada spike dan pitanya yang tebal. Nah, itu akan menandakan adanya imunoglobulin monoklonal. Kemudian ada imunofiksasi protein. Nah, ini mirip-mirip dengan elektroforesis, tetapi ini untuk mengetahui fraksi imunoglobulin monoklonal yang terbentuk. Jadi kalau tadi kita bisa lihat, kalau elektroforesis protein itu kita bisa tahu, oh ini ada protein monoklonal, tapi kita tidak tahu ini proteinnya itu apa, jenis imunoglobulinnya itu apa.
Nah, kalau kita mau tahu jenis imunoglobulinnya itu apa, kita lakukan dengan imunofiksasi protein. Jadi nanti bisa ketahuan nih myelomanya IgG atau IgA atau IgM atau IgM, IgA, IgG atau IgD, IgE gitu ya. Nah, nanti selain dari serum, kita juga bisa melakukan imunofiksasi protein ini dari sampel urin. Jadi untuk mendeteksi rantai ringan imunoglobulin monoklonal. Nah, kemudian ada juga pemeriksaan serum 2 mikroglobulin. Jadi dia akan meningkat karena serum 2 mikroglobulin ini berkaitan dengan jumlah sel tumor yang ada. Nah, ini adalah Revised International Staging System for Multiple Myeloma. Jadi, multiple myeloma ini sendiri ada stagingnya. Ada staging 1, stage 2, dan stage 3. Kriterianya bagaimana? Untuk stage 1, kriterianya itu pemeriksaan yang dipakai adalah beta-2 mikroglobulin, serum albumin, dan normal dan LDH serta sitogenetik ya. Nah, kalau stage 1 kita bisa lihat beta-2 mikroglobulinnya itu kurang dari 3 mikrogram per mililiter atau kurang dari 297 nanomol per liter. Dan serum albuminnya itu lebih dari sama dengan 3,5 gram per desiliter. Normal LDH-nya masih normal dan abnormalitas sitogenetiknya itu masih dalam standar risk, jadi risk yang standar lah gitu ya. Nah, sedangkan kalau stage 3 artinya apa? Beta-2 mikroglobulinnya itu sudah tinggi, lebih dari sama dengan 5,5 mikrogram per mililiter atau lebih dari sama dengan 466 nanomol per liter. Kemudian LDH-nya tinggi dan ada abnormalitas sitogenetik yang high risk, yaitu translokasi 414, translokasi 1416, dan delesi 17T. Ya. Nah, di sini bisa kita lihat kalau misalnya beta-2 mikroglobulin semakin tinggi, artinya stage-nya itu lebih parah. Nah, tadi sedangkan kalau stage 2 artinya antara stage 1 dan stage 3. Jadi dia lebih buruk daripada stage 1, tapi belum sampai separah stage 3. Nah, jadi beta-2 mikroglobulin ini adalah penanda protein yang ditemukan di permukaan sel, termasuk limfosit dan juga cairan tubuh. Makanya kalau dia semakin tinggi, maka artinya apa? Jumlah sel kankernya kemungkinan juga artinya tambah banyak, semakin meningkat, sehingga prognosisnya juga tidak baik. Ya, semakin tinggi beta-2 mikroglobulin artinya prognosisnya semakin buruk. Oke. Ya, itu saja untuk kuliah tentang myeloma multiple. Selanjutnya ini nanti akan ada yang namanya post-test, ada yang namanya quiz, nanti kalian bisa kerjakan, nanti akan dikumpulkan dan akan saya nilai. Waktunya saya akan tutup sampai minggu depan. Ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Nanti saya akan jawab secara tertulis. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.